Salam Sobat PW, sekarang lo lagi dengerin Pojok Commander, tempat ngobrol santai seputar Magic the Gathering terutama EDH. Selamat menyaksikan. Halo sobat PW sekalian, ketemu lagi di apa namanya sih nama channel kita, anjir gue lupa. Pojok Commander. Kita ketemu lagi di Pojok Commander. Yeay. Hai. Hai. Halo kawan-kawan yang apa 9 viewer di video pertama. Halo. Anjing. Terus dari itu udah seneng banget ya. Iya, Gila. anjir 9 viewer kayaknya cuman gue sama lu. Iya, sama yang lain, sama tim udah berapa tuh? Udah 5 orang. Cuman nggak apa-apa lah. Gila. Ayo, ya selamat datang bagi yang baru dengerin kita. Nama gue Yunus. Gue Dava. Ya. Jadi kita tuh episode hari ini tuh pengen seperti yang kalian sudah lihat di judulnya ya, kita pengen ngelis nih 10 kartu yang kita tuh excited buat mainin di setnya Forgotten Realms ya di D&D Forgotten AFR. Realms. Yes, betul. Nah, terus jadi betul. Disclaimer dulu nih. Ini bukan berarti kita ngelis kartu apa yang paling kuat ya. Ini kayak kita ngelis yang kita tuh excited sama kita mau mainin kartu apa gitu. Jadi ini sangat sangat opinionated banget. Ini sangat subjektif banget. Iya. Kalau kalian punya kartu yang menurut kalian bagus atau kalian excited juga, silahkan komentar di kolom komentar. Kita bakal balas kalau kita gak sibuk ya. Iya, betul. Benar banget kata Yunus. Pokoknya ini terlepas dari rarity, terlepas dari harga, terlepas dari ya Indian kita bakal mainin apa enggak, intinya kita excited aja sama nih kartu gitu ya nggak sih? Terlepas akhirnya ternyata nggak ada slot nih, nggak jadi gitu, yang penting kita senang aja gitu loh, kita suka aja nih sama kartu-kartu ini. Sekali lagi ya, ini terlepas dari rarity, terlepas dari harga, terlepas dari semuanya, benar-benar purely subjektif guys, oke? Nanti tiba-tiba pada gibah, apaan sih ini cuma kartu-kartu yang udah obvious aja ya, elah. Yang obvious mah kita kayak oke, honorable mention. Biar kita nggak di cancel. Honorable mention. Langsung nih. Let's go. Honorable mention dari gue ya. Ini honorable mention. Jadi kayak ini kartu yang sebenarnya bagus sih. Cuman ya gue mau bahas juga itu lagi gitu argumennya. Circle of Dreams Druid. 3 mana. 3 mana 2/1 elf druid. Tap add a green mana for each creature you control. Ya basically kayak Scradle gitu. Cuman ya udah. Diskusinya berhenti di situ. Ini gaya Scradle udah gitu. Cuman di creature aja gitu. Ya. Betul. Ya udah stop sampai situ. Ada gitu. honorable mention. Kalau gue sih apa ya? Sebenarnya jujur gue buat nentuin 5 aja tuh masih bingung, soalnya in my opinion ya, saat ini tuh nggak terlalu di selera gue sih, kalau jujur gitu. ya. Iya, jadi untuk nentuin top 5 aja gue kadang apa ya, bingung gitu. Tapi kalau buat gue sih ada sih honorable mention gue tuh di follow Guide to Monster. Iya, dan menurut gue karena itu commander yang unik ya. Kalau misalnya kita jadiin commander tuh unik banget sih, anti tribal. Dimana kalau misalnya lo bikin itu deck benar-benar harus dedicated banget buat dia gitu kan ya. Iya. Gua kalau untuk bisa memaksimalkan value-nya ya gitu. Iya, gue kalau ngeliat orang suka bikin sih. follow juga, wah, gue pengen lihat lo bikinnya gimana gitu. Soalnya benar open-ended banget gitu si follow ini. Iya, dan menurut gue dia bukan tipe-tipe commander yang isinya itu aja, paham gak? Maksud gue kayak ada kan beberapa commander yang udah build-nya kayak gitu. Lo mau ganti-ganti gimana juga pada akhirnya bakal ke situ-situ juga gitu loh. Contoh misalnya kita pengen menoret, taruhlah Furforos, ya dia ETB, mainin ETB dia bisa mainin apa lagi, nggak ada lagi dong, ya kan? Paling dia isinya ya creature beranak pas ETB atau pas nyerang atau gimana gitu kan. Walaupun strateginya kata lu mau ngemil musuh segala macam, tapi kan intinya dari ETB. Tapi kalau misalnya follow nih bener-bener endless sih kalau kata gue ya. Endless, bener-bener lu bisa masukin bunch of cards, yang penting dia nggak share creature type dan bisa works gitu loh, makanya bener kata lu. Tergantung banget sama orang bikinnya gimana gitu. Nah, oke. Ya itu sih honorable mention dari gue. Berarti kita mulai nih ke list yang beneran kita nih, yang kita excited buat mainin nih. Mulai dari siapa dulu nih? Yoi, lu aja dulu sikat. Gue, oke.
gue pertama nih yang gue excited ini sebenarnya kartu common ya. Kartu common, cuman gue seneng banget ngelihatnya. Jadi Silver Raven namanya. Silver Raven, oke. itu dia 1 mana biru, 1/1 artifact creature bird. Flying. Flying. ETB Sky 1. Kenapa gue excited? Waduh. Karena gue punya deck karena gue punya deck Yuriko ya. Gue punya deck Yuriko, jadi ini tuh 1 mana ETB. Ini tuh Fairy Seer cuman lebih jelek, cuman menurut gue ya. Fairy Seer bener. Iya, Fairy Seer cuman lebih jelek gitu. Cuman tetap aja ada scry-nya tuh ngebantu banget buat deck Yuriko gue iya, gitu. Bener. Yuriko. Yes, Yuriko kan bener-bener top deck matters ya. Iya. Top deck matters banget. Terus abis itu ini dia artifact creature kan. Jadi kayak dia bisa masuk ke deck-deck artifact yang ada birunya semua gitu, dia bisa masuk semua gitu. Tentu saja kalau lo butuh 1/1 flying. Tapi menurut gue sih bakal lebih relevan ke 1/1 fly 1 mananya itu sih. Buat deck kayak Edric, Edric, Yuriko, terus ya deck-deck sejenis lah. Yang gue kepikiran cuman Edric sama Yuriko karena emang mereka berdua yang biasanya pakai yang kayak beginilah, pakai efek-efek kayak begini. Menurut lo gimana? Paham. Kalau menurut gue menurut lo, gue nanya juga ya. Menurut lo kalau artifact creature-nya bakal relevan nggak sama ininya kartunya? Menurut gue bakal relevan di deck kayak Joyra. Joyra yang dari Dominaria, bukan Joyra of the gitu. Iya, bukan Joyra yang kalau misal artifact turun draw ya. Bener, kalau gue cast artifact gue setuju banget. Soalnya kan dia kan pokoknya dia artifact yang dia bisa camblok, dia bisa nyerang kalau perlu. Kalau misalnya ada monarch nganggur, serang pakai dia bisa gitu. Iya, benar. Jadi menurut gue tetap relevan sih. Relevan sih di deck artifact matters, 1 mana turun lu dapet scroll, menurut gua bagus banget ya, apalagi di Joyra yang tadi lu bilang ya. Iya. Terus menurut lo kalau misalnya dia masuk di deck yang katakanlah nih dia main Azorius gitu ya, tapi jarang ya ada Azorius artifact ya. Iya. Jarang ya. Maksud gua kali aja jadi target sacknya Oswald gitu. Bisa banget. Ya kan? Ya, tapi jarang sih Azorius artifact. Siapa yang main Azorius artifact? Artifact ya Breya ya. Iya, paling ya? Breya sih. Bisa dimacam-macamin kan badannya sebenarnya. Ya pokoknya balik lagi kalau misal lo main. Menurut gue di Breya terlalu kecil sih impact-nya kalau menurut gue ya. Masih banyak yang lebih bagus. Iya, banyak yang lebih bagus kalau di Breya. Oke. Iya sih. Ya pokoknya intinya balik lagi antara lo peduli sama creature low mana curve gitu ya, dan flying gitu ya. Atau ya artifact matter saja sih, bener gak? Makanya gue bilang di Yuriko paling bagus soalnya sekalian top deck manipulation. Benar. Kayak wah. Iya. Top Sky 1 nih sebelum nyerang. Weh, temporal mastery, nice gitu. Cool. Iya sih. Iya gitu. Top deck manipulation benar. Gue lebih setuju top deck manipulation benar. Next lu ya. Next lu. Oke, kalau tadi mulai common, gue sekarang mulai juga common deh. Gue masukin kartu merah, Unexpected Windfall. Oke. Dia mana value anjir, biasa sih. Mana value-nya 4, 2 generic, merah 2, instan. Dia tuh as an additional cost to cast this spell, discard a card, terus draw 2 cards and create 2 treasure tokens. Gini, gue alasan gue masukin ini karena gue di titik dimana kalau gue main merah, lu ada drawer apa gue masukin deh. Anjir. Tapi bagus gue yang budget ya. Bagus. Soalnya menurut gue kayak oke lah, misalnya kita ngomong dari diskon kan ya, lu kan dapat 2 treasure token tuh. Istilahnya bisa dibilang lu diskon, dan pada akhirnya juga bakal kayak drawer pada umumnya merah yang murah gitu. Lu discard 1, draw card gitu kan, discard 1, draw 2 segala macam gitu kan. Tapi yang bikin gue sukanya di sini flexibility-nya sih, karena lu bikin treasure tokens. Jadi kalau misal lo main selain di mono red, treasure token lu bisa berubah warna, paham gak sih? Bisa dipakai buat banyak warna selain merah gitu. Iya. Ya tapi sih balik lagi ya, 4 mana mungkin terlalu gede. Tapi kalau misalnya kita lihat impact-nya, selalu dapat bukan tambahan kartu lah, ini istilahnya kayak lu cuci tangan lah ya. Kayak ini sih. Sebenarnya kalau dari mana value-nya sendiri sama kayak apa tuh namanya? Trail of Possibility gitu. Iya benar, possibility dengan tadi diskonnya tadi gue bilang kan.
Tapi bedanya impactnya lo dapet 2 treasure token, dan kalau misalnya lo main di deck lebih dari satu warna, menurut gue oke sih. Lo dapet 2 treasure tokens gitu loh, yang bisa lo pakai buat warna apa aja. Tahu nggak ini Kayak kartunya gitu yang lo kan bilang mono red ya, tapi gue kepikirannya malah Broodiclad gitu. Oh aja. Iya benar. Kayak gue bisa simpan treasure ya gitu. Iya. Iya benar-benar tokennya ya. Iya benar. Tokennya, Itu tadi jadi antara kayak gitu. Antara lo token matters atau lo butuh mana fixing gitu kan, Iya. atau lo pengen cuci tangan, Atau lo 2 kartu lo berubah jadi yang lebih oke. Atau lo butuh artifaknya di treasure-nya bisa. Iya bisa. Kayak misalnya di deck apa ya yang enak ya? Kayak Dareti gitu. Lo bisa sacrifice treasure-nya buat gini, Dareti. Saya punya proposal. Lo main Dareti. Gimana? Lo main Dareti. Iya. Lo unexpected windfall. Discard Darksteel Forge. Draw 2, bikin treasure token, terus lo minus Dareti. Profit. Terus lo ambil. Profit. Iya bener. Profit. Bener-bener ya kan. Iya. Maksud gue not bad lah. Iya, buat not bad, buat not bad. kartu common kayak gini bisa fleksibel lah, lo masukin di mana aja juga oke kok. Itu mantap lah. Main buat commonan. Mantap. Next. Betul. Oke. Oke, kartu kedua gue ini, Ya. gue sorry kalau gue bahasa Inggris gue nggak terlalu bagus. Feign, Aren't we all? F-E-I-G-N, Death. Oh ya, Satu mana instan. Ya. Until end of turn, target creature gains. When this creature dies, return it to the battlefield tapped under its owner's control. Under its owner's control with a +1/+1 control need. Oke, kenapa gue excited kata ini langsung masuk Marchesa the Black Rose. Marchesa. Iya kan. Profit. Gak cuma itu. Oke, dia Marchesa dulu. +1/+1 kontrolnya Iya. perlu. Target creature gains. Oke, jadi gue bisa nih. Ini bisa buat kayak perlindungan gue di deck Marchesa tuh, ini jadi beneran jadi poten banget perlindungannya gitu. Jadi kayak abis dia mati dapat perlindungan lagi dari +1/+1 counternya itu gitu. Bener. Jadi kayak double gitu anjir. Tapi Iya, kalau di double. luar Marchesa ya jadi jadi protection spell tambahan kalau lo main mono black sih. Ya, tapi kalau misalnya di mana bener sih di mono black, bener kata lo, jadi tambahan ya, Iya. bukan pengganti atau apa, karena Bukan pengganti. yang efek-efek gini kayaknya juga banyak sih ya. Iya, malah kayak Kalau Rebirth, di mono black malah Rebirth, terus kayak Ghost Form lah ya. kayak Ghost Form. Iya banyak sih. Banyak. Ya, bener sih kalau misalnya lo ngomongin Marchesa ini relevan banget sih. Iya, kalau Marchesa relevan banget. Di luar itu Iya. paling ya tambahan aja. Tambahan Iya, bisa buat kira mono ini black. value banget aja di Marchesa. Apa? Value-nya parah ya di sini ya. Oh iya, parah banget. Tapi menurut gue juga bisa di deck aristokrat juga poten banget sih. Iya bener-bener. Turn satu. Kalau di aristokrat iya sih. Soalnya Tapi balik lagi kalau misalnya di aristokrat gue bilang ya itu tadi bisa jadi tambahan, benar kata lo tadi. iya. Apalagi kalau yang lo sacrifice itu punya persist. Iya. Bisa 2 kali. Iya, jadi 2 kali. Bisa 2 kali, Gitu. bisa 2 kali. 2 kali value. Iya, value 2 kali. value. Kalau misalnya kita ngomong katakanlah ya yang benar-benar death matters gitu. Iya. Katakanlah nih lo ada Pitiless Plunderer, Iya. ya kan? Lo udah bisa bikin 2 treasure cuma dari satu Iya. creature. Iya, Hell. value mana? Wow, what the fuck? Hell yeah. Wah. Nih kan 1 pertama, terus datang nih +1/+1, terus 2 iya bener, terus datang 3. Kalau misalnya lo pengen sekali habis itu dapet 3. Iya, kalau main aristokrat kan Dapet pasti lo main 3. creature-creature yang kecil-kecil tapi kalau mati bikin anak gitu. Bener, dapet 3 men. Dapat what 3 the trigger, hell. dapat 3 trigger blood artist tuh relevan banget di aristokrat, cuy. Relevan gila. Ya, apalagi kalau misalnya udah ada katakanlah 2 aja deh, kita realistis ya, misalnya ada 2 efeknya Blood Artist sama Zulaport gitu, itu udah 6. 6 damage. Wow. Oh my Bayangin, 6 god. damage. Astaga, bagus banget. Jangan Iya, lupa ini good, juga good, bisa good. buat ngelindungin blood artist lo biar nggak mati gitu. Iya bener, iya sih. Ya balik lagi, kalau misalnya kita ngomongin dia bisa balik lagi ya malah ke Rebirth atau kayak Ghost Form gitu, tapi kita Iya. lebih ke yang +1/+1 counternya sih. Iya. Value-nya di situ ya, bagus. Iya, kalau creature lo, kalau misalnya deck lo butuh plus counter kayak misalnya Raihan, Last of the Raihan, Absent, terus abis itu kayak apa lagi sih? Yang hitam tuh. Anavenza enggak ya? Anavenza juga sih bisa, Anavenza yang
Anafes Abzan main sih, dia kan bisa. juga +1/+1 counter matters. Iya, pokoknya itu juga Iya. mantap. Iya, Mantap. kalau di kayak deck yang ada hijaunya gitu, kayak ada hardened scale gitu, kayak dapatnya 2 counter. Wah, dapetnya 2 counter. Bayangin Ya, aja kalau bener-bener. yang di sacrifice tuh kayak misalnya kayak Hangar Backwalker gitu kan mantap gitu. Mantap. Mantap. Ya udah. Datangnya kalau Hunger Backwalker datangnya jadi 1 ya berarti ya? Iya, jadi nambah satu. nambah +1 Jadi counter satu. ya? Ya lumayan lah. Iya, Not lumayan lah. bad, Not bad lah. not bad. Ya dibandingkan 2 yang tadi ini not bad sih. Iya. Oke, lanjut. Lo yang kedua Kita apa? udah kita udah bahas common tadi ya. Gue kalau di uncommon sih jujur gue nggak nemu ya. Maksud gue nggak dapet lah gitu yang klub di uncommon, kecuali mungkin ya honorable mention gue Split the Party, tapi gue nggak bahas gitu mungkin ya. Iya. Gue langsung bahas ke Nanti pilihan kita, gue. rencananya sih kita ada kayak bahas kartu-kartu murah dari Bener. set ini gitu. Tapi ya kalau Ya. kita jadi aja. Murah dan kepake gitu ya. Kalau Iya. sekarang sih benar-benar purely ke yang kita excited aja. Iya, kita isi. Anjir, kita bumper banyak banget. Ya udah lanjut. Lanjut. Berikutnya kalau gue mau masukin ini Guardian of Fate. Wih. Wih, dia mana value-nya 3, 1 generic, 2 putih, creature Spirit Knight, Flash Vigilance. Efeknya when Guardian of Fate enters the battlefield, any numbers of other target creatures you control face out. Oh my god, so Oh good. my god. Lo bisa face out So dia lo, good. anjir. So good. Gila, bisa lo bling. Bagus banget ETB trigger man. Yoi. Gila, kapan lagi lu punya? Bisa lo kapan balikin lagi ke lu tangan punya? pakai Frisman Lion. Parah, pakai ini. Wah, dia bagus banget sih, dan sekarang harga PO-nya masih murah, guys. Iya, masih murah, guys. Masih murah, jadi sebenarnya kita murah, kalau soalnya di murah gara-gara udah ada perbandingan yang mahalnya sih. Teferi ya kan. Teferi's Tapi gue sih Protection. nggak tahu ya. Gue in my opinion ya, lu punya Teferi's Protection yang bisa berulang gitu kan, karena dia creature. Kalau Teferi kan cuma one shot doang kan, habis Iya, lu kayak iya. exile gitu loh. Enggak sih, Gila jadi lo. bagusnya Teferi's Protection tuh lo juga kena lindungi. Iya benar. Iya. Kita juga perlindungan. Kita nggak kena apa maksudnya, nggak bisa ke damage segala macam karena kita ikutan face out gitu kan ya. Iya. Ya kita nggak bisa bandingin lah, dia $30 ke atas. Iya, iya. $3. Ya, tapi ini $3. Dan yang menurut kita Kayaknya ya. ini itu luar biasa ya. Luar biasa sih ini. Luar biasa. Bisa Kita lo ngomongin PO-nya ya. PO-nya $3 guys, gak tau deh. Kalau misalnya ini udah rilis jadi berapa gue gak tahu sih. Iya. Tapi menurut gue oke banget, gila lu bayar 3, dia flash dan vigilance man. Terus bener-bener othernya jadi face out gitu loh. Gila, couldn't ask for more sih kalau gue. Kalau gue sih couldn't ask for more gitu loh. Lu ada Teferi on kaki gitu loh. On sticks, lu punya Iya. Teferi on Bisa lo sticks. terus Walaupun bisa lo kena blink dikit. anjir. Kayak Brago Bener. seneng banget gitu ya, anjir. Iya, Brago masih inilah. Ini kalau gue mah kepikirannya apa tuh yang badak. Apaan? Gak ada putih, ada dong. Run. Oh, Run. Iya, Run. Ya ampun. Bayangin di run ajer. Ya kalau Run, man. Run bisa instant speed ya. Instant speed gitu. Iya. Jadi dulu kalau misalnya main misalnya lu kayak lebih pilih ke strategi yang pengen defend dulu gitu ya, ngelindungin board, jaga board stat, run sih. Di run ini kepake sih. Iya di Run sih. Di run Cuman menurut gue kepake sih di deck yang lo care banget sama creature ini bagus banget sih. Iya, dan sekali lagi nih putih gitu loh. Gila, gue senang banget sih akhir-akhir ini putih bener-bener dapat banyak support yang bagus ya. Iya. Gue Putih, wah gila. Bagus, ujar setuju gua. seseorang yang nggak main putih selama 8 tahun. Iya kan? Oke. Iya. Gue jadi main Iya, putih iya. lo tahun 2021 aja. Makanya gue juga, gue pikirnya kayak dari dulu nih ya, gitu ya, sebelum banyak support dari WTC, terima kasih WTC. Gue mikirnya putih itu warna paling sulit gitu loh buat dimainin karena Iya. lack of draw, ya kan. Habis itu lack of ram. Sekarang dikasih dan sekarang dikasih yang ya proteksi sebenarnya banyak ya di putih. Tapi menurut gue ini oke banget gitu loh, on stick On stick, Flash iya, Vigilance. bisa diapa-apain, enak banget. bisa diapa-apain, gila. Dan gak cuma itu, dia cuma 3 mana men. Maksud gue, aduh, reanimation 3 mana di putih itu banyak. Ya cuman kan reanimation kan nggak Iya sih. nggak terlalu. Pokoknya value-nya itu dia kalau bisa lo recur instant speed sih. Oh iya sih bener ya. Kalau lo ada item ya paling Bling, ini bling, kayak bisa lo sacrifice terus lo pakai Parisian Reclamation terus cast lagi gitu. Oh di instant soalnya ya si Iya. itu ya, si apa Terus- namanya, itu Seven Reclamation itu.
ya Iya. bisa diaktifin dulu terus atau enggak misalnya dia powernya 3, sorry. Tadinya gue mau bilang Revelar cuman nggak jadi. Oh nggak bisa. Oh ini sih. Dia Kalau misalnya lo main powernya 2 Tayam tapi juga bisa instant speed. dia power 2 or less, 2 or less. Dia kan 3 power. Iya. Jadi nggak bisa. Tapi masih relevan misalnya kita ngomongin deck kayak Tayam gitu ya. Oh Lu bisa iya, nikmat. Tayam. Dia instant speed bisa dipakai terus menerus asal dia terus di graveyard gitu Wah. kan. Ya Iya ya. bagus sih. Tayam Bagus. aktif. Dia masuk, sacrifice lagi. Anjir. Iya. Bagus. Gila. Bagus di Tayam. Bagus. Sek lagi, pakai lagi, sek lagi, pakai lagi. Bagus sih, Wah. proteksi. Bagus. Ini bedanya Teferi's Protection sama yang ada badannya ya gitu. Ya gitu, makanya tadi gue bilang kalau TV Protection lo one shot doang lu pakai kayak Excel kan. Tapi kalau ini at least lu bisa walaupun dia ke graveyard ataupun udah di board itu bisa lo pakai gitu, lo bisa lo Iya. ya lo shenanigans sih lo bling, lo sek, lo reanimate apa segala macam gitu sih. Iya. Oke banget sih nih Garden of Fate. Bagus. Dan sekali lagi sekarang harga PO-nya baru 30.000. Oh my god, let's go. Iya. Terus kayak gue sih simple ya orangnya ya. Gue cuma mau mainin ini di deck headbear gue doang. Jadi jadi kalau misalnya ada yang mau dipretelin satu-satu ya, sini gue Denofate. Iya. Dadah gak jadi ya. Bye. Dadah gak jadi ya. Ya sih bagus ini. Tapi face out sih, jadi efeknya hilang juga anyway. Face out. Tapi at least kan next turn muncul Iya, dong, kan muncul di lagi. turn lu. Udah lanjut. Cukup. Gue- Next sikat. Ya. Yang ketiga itu gue mau bahas soal Old Gnawbone. 7 mana, 7/7 legendary creature dragon. Flying. Mythic. Whenever a creature you Yeah. control deals combat damage to a player, create that many treasure tokens. Ya, gue mau masukin ini di Xenagos terus bikin 14 treasure token. Simple. Kalau di Xenagos Simple. kan dia langsung jadi haste kan? Ya udah, Iya. let's Simple, go. simple, Terus habis itu bener, let's lo go. bisa mainin 14. Aggravated Assault. Kartu mahal sih. Cuman nggak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Terus jadi infinite, Oh my God. infinite combat step. Weh. Selamat kita jijik gak sih? kita nge-break aggravated assault seperti orang-orang lain. Jadi common. Iya. Iya, Gitu iya. pokoknya kalau Gnawbone sih gue eksternalnya itu sih kayak gue kalau gue suka main Xenagos yang God. Iya. Terus gue bisa gebuk orang 14 terus bikin 14 token. Udah. Yap, bener. Dan selain itu menurut gue dia juga di deck yang creature matters, maksud gue power di creature main gebuk-gebuk dia bagus juga sih, Iya. relevan banget soalnya creature, jadi setiap combat setiap dia nge-deal damage bikin that many treasure tokens gitu Iya. loh. Udah Good kayak sih sebenarnya ini. sih dia 7 mana, cuman sekalinya efeknya nyala udah Iya, worth it. worth it. Kalau misalnya kita ngomongin Xenagos yang benar-benar isinya creature bagong, nggak masalah sih 7 sih. Iya menurut kayak gue. lo bisa mainin dia terus kayak lo abis itu cast Malignus gitu kan kayak nice. Anjing, jahat. Terus gue Bagus ini. bikin kayak 40 treasure token gitu. Lihat. Astaga, lihat ini guys, lihat guys. Dengerin. Jorok banget gak sih? Gue gak main biru jadi Iya, gak iya. apa-apa jorok dikit. Iya, oke. Ya sama gue juga gak main biru. Udah. Maksud gue dia di deck yang bener-bener tadi ya, bener-bener gak masalah sama creature CMC mana value aja, mana value gede, terus care sama gebuk-gebukan. Tapi menurut gue ya udah paling relevan di Xenagos sih, soalnya bisa langsung gebuk aja. Iya, di Xenagos terus kayak di apalagi sih bisa surak yang Surak Fate Battlehorn. Reforged. Kebetulan Sorry, sih. surak yang Dragons of Tarkir. Jadi surak itu ada 2, yang Temur sama yang Mono Green. Iya. Yang Mono Green tuh efeknya formidable at the beginning of your combat on your turn. If creatures you control have total power of 8 or greater, target creature you control gains haste until end of turn. Iya. Jadi ya, dia jadi haste kalau lo mau main Mono Green, lo bisa pakai surak gitu. Yes. Kan suraknya dari Battlefield, jadi Battlefield powernya lebih dari 8 tuh total ya, bisa langsung gebuk gitu. Iya. Pokoknya kasih dia haste lah. Tidak akan menyesal. Kasih dice. Tidak akan menyesal. Gak kayak nyesel. Bener kasih dice, bener. Ya, pakai Sekalipun sepatu nggak kek. pakai. Pakein sepatu kayak. Iya. Bener, sekalipun dia nggak double kayak Xenagos, lu dia deal damage 7, mana yang lu pakai buat nge-cast dia balik. Iya.
malah lebih bagus. Iya. Treasure token Betul. bisa dipakai buat mana warna. Aduh, udah Atau bagus. enggak bisa nih kasih dia flash kayak pakai Yeva gitu. Ya, bisa. Bisa. Atau pakai jangan deh yang satu lagi yang artefak gue harus sebut ya. Iya. Mahal ya, pedal honorary mahal. Males sebutnya. Males. Iya, pakai ya kasih dia entah kasih haste atau kasih flash biar orang kaget gitu. 7 mana? Iya. 7 mana? Anjir, wah, misalnya lu punya 7 lu tepot, anjir 7 tepot gitu. Ternyata ada lagi dong 7-nya sekarang bisa gue pakai buat warna lain gitu. Udah kayaknya itu aja deh. Ini kayak creature yang Good, simple sih menurut gue, Old Nobon ini. Ya, good. Udah, lanjut. Oke. Lanjut. Berikutnya gue ada rare juga nih, Asmodeus Dark Fiend. Wih. Dia mana value-nya 6, 4 generic, 2 item, legendary creature, Devil God. Wah, kapan lagi lu lihat ada Devil God? Devil God, man. Terus efeknya dia banding kontrak. If you will draw a card, exile the top card of your library face down instead. Terus lu bayar 3 item, draw 7 cards, terus lu bayar 1 item, return all cards exiled with Asmodeus Dark Fiend to their owner's hand and you lose that much life. Intinya Griselbrand ya? Griselbrand cuman balance. Griselbrand nikah sama Necropotence. Tidak broken. Iya bener. Griselbrand kawin sama Necropotence nih hasilnya. Asmodeus. Ya gue pilih dia soalnya gue main mono black. Gue juga main mono black. Iya, dan gue mikirnya kayaknya ya gue nggak tahu ya yang lain, tapi in my opinion ini kartu relevan di mono black sih. Iya. Karena kalau di warna-warna lain menurut gue ada pilihan lain juga gitu. Ada pilihan lain gitu. Karena impactnya tuh drawback ini cukup lumayan gitu loh. Lu nggak bisa draw card lu jadi exile, ya kan? Top card of your face down lagi kan, dan lo harus bayar 1 mana buat balikin itu ke tangan lo gitu loh. Iya. Menurut gue drawbacknya terlalu kenceng buat yang main selain mono black. Nggak tahu ya kalau bener orang lain. Menurut gue kalau misalnya mau nambah warna lagi, paling lo bisa main ini di Life Gain Orzhov palingan. Iya. Palingan. Iya paling enggak ya. Cuman mono black Tapi sendiri, banyak pilihan lain sih. kayaknya buat main game live cukup bagus juga gitu loh. Coba. Lu setuju buat draw 7 gak masalah sih, karena lu banyak life game ya, lu banyak life bisa resource, jadi gak masalah sih sebenarnya. 4 mana buat draw 7 lu setuju gitu kan. Tapi atau enggak deh second choice mungkin lu bisa mainin deck sacrifice gitu, yang butuh deck yang aristokrat. Menurut gue masih oke. Misalnya nih katakan lu bayar 3 mana, lu bayar 3 item buat draw 7, sebelum banding kontraknya trigger lu sacrifice aja Asmodeus. Tapi kurang ya. Ya kurang lu sih. Draw 7 doang. Tetap sih jadi itu jadi 9 mana draw 7 gak terlalu bagus. Jadi 9 iya sih bener. Tapi ya, jadi 9 mana. gue tahu yang bagus, deck yang bagus buat si Asmodeus yang paling bagus yang bisa optimize Apa tuh? Creek Sword of Yakmot. Gitu dia. Rajanya mono black. Soalnya activated ada ininya, ada base-nya ya. Activated ability-nya Bayar pakai Black live Pip aja. semua, ya udah bayar pakai live aja. Iya udah. Mati duluan ya udah gitu. Iya bener. Dan lagi kalau misalnya gue milih ini karena gue ada deck Yakmort, dan menurut gue ini salah satu nambah jadi manasing sih. Iya. Manasing banget. Kata lu punya infinite mana, lu bisa draw deck. Iya. Ya infinite mana lu udah menang sih, tapi at least lu sekarang ada manasing lagi gitu loh. Yang bikin lu ngedraw. Buat nyari terus ini lo, efeknya. buat nyari win con lo. Kalau lo dapat infinite mana tapi nggak ada win con gitu. Ya. Betul, pakai dia. 6 mana menurut gue kalau di deck item nggak masalah, lu bisa reanimate dia sih. Nggak harus di hard cast, masih banyak lah. Iya. Apalagi kalau misalnya kita ngomong Yakmort ya, lu ke draw di hand, ya lu ini aja, lu bayar 2 mana item, lu discard, lu reanimate kan bisa. Iya. Maksud gue masih oke banget sih ini. Buat deck-deck tertentu yang nggak semua deck bagus sih. Ini juga harga PO-nya kok nggak salah nggak terlalu gede ya? Iya, cuman $2 gitu. By the way, kita lihat harga dari Star City Games dan Card Kingdom ya mediannya segitulah. Iya segitulah, karena ya mungkin ya itu tadi nggak semua deck bisa masuk gitu, nggak se-staple itu. Kalau misalnya dia jadi commander menurut gue juga kurang ya. Iya kurang sih. Ya kayaknya ini dibikin legendary biar 1 kopi aja. Iya 1 kopi aja. Iya oke. Ya lanjut. Unik lah ya Griselbrand nikah sama Necropotence jadi gini deh. Oke. Lanjut yang gue. Next. Kalau gue ya. Gue mau bahas soal Oswald Fiddlebender. 2 mana 2/2. Dia bear nih, dia beruang. Hah? Kau 2/2. 2 mana 2/2. 2/2 bear. Legendary creature, gnome artificer.
dia punya ability bayar 1 putih tap, sacrifice artifact, search your library for an artifact card with mana value equal to 1 plus di sacrifice artifact mana value, put it onto the battlefield then shuffle. Activate only as a sorcery. Guys, God. guys, gue mau masukin ini ke Osgir. tapi dia sebagai commander sendiri menurut gue juga bagus gitu. 2 mana men. 2 mana Gila, cuy. dia Lo bisa nih 2 mana. main banget. Lu kayak jadi main ya obvious lah main artifact lo bisa Iya kayak dong. tergantung nih win con lo nih. Gue sebagai orang yang sering main artifact, gue sering main Osgir. Ya. Win con gue CMC 3 semua ya. Oh my mana god. apa kombonya kan biasanya Basalt Monolith, Rings of Brightheart kan, 3 mana semua tuh. Ih, jorok. Ya. Berarti ya, dan di Osgir itu gue udah banyak main kayak apa sih tuh yang artifact ETB 2 mana, ETB draw card, ETB 2 card. Kan gak guna kan di Battlefield, ya udah sacrifice aja pakai Ya, Osmo. sek aja. Dapetin mana? Bagus banget sih. Dapetin mana apa? Basalt Monolith. Terus Iya. abis itu ya kan terus di Osgir gue banyak kartu yang bisa untap target creature gitu. Ngantep. Emang. Jadi gue Udah bisa dah. tap dia lagi buat nyari yang lain. Terus kayak langsung So infinite far mana. sih menurut gue ini bagus banget sih. Kalau misal gini ya, kemarin sempat ada yang ngomong kalau misalnya Super Sentinel tuh one of the best putih card gitu ya. Malah ada yang bilang alergi kalau itu best banget gitu loh. Iya. Bener-bener the bestnya gitu. Menurut gue nambah bursting pot di putih tuh bener-bener change the game banget sih buat Iya gue. iya, Ya, anjir kayak gue pas di review kayak Wizard what the fuck gitu. Gila. Gue udah nggak ini lagi sih, udah nggak apa ya. Maksud gue couldn't ask for more sih sama Wizard buat Iya, kartu terus kayak putih. misalnya- Sekarang kayak udah terima kasih. Misalnya lo kayak ada token lo bisa nyari Soul Ring dari pakai Oswald gitu. Atau nyari kayak tadi Esper Sentinel kalau lo sacrifice token gitu. Iya. Gila bagus makanya, banget. astaga, Ya inilah bagus pokoknya banget. Birthing Pot bagus. Kita gak usah ini lagi ya, gak usah bahas lagi. Gue usah Artifact Birthing Iya Pot sih. tambah bagus lagi gitu. tambah bagus lagi. Dan tapi kalau misalnya lu bandingin sama Birthing Pot yang sekarang harganya udah sampai hampir $20, $18 bahkan. Iya. Menurut lu gimana dengan dia Oswald yang sekarang cuma berapa? Ya mereka Birthing Pot sama Oswald tuh 2 kartu buat 2 deck yang berbeda, jadi nggak masalah sih. Iya sih ya, bener ya. Atau sudah dapat Birthing Pot buat putih dan udah lu couldn't ask for more gitu loh. Apalagi sekarang ada kartu baru juga dari Ivor yang artefak yang ini tau gak sih lu buat dia exile non permanen gitu loh. Jadi dia kalau misalnya lo pengen ke arah toolbox juga bisa Iya, banget. To be fair nggak mungkin kayak orang bakal pakai ini buat nyari combo sih. Buat jorok sih. bakal buat Buat sih. nyari combo sih kayak di untap pakai Buat jorok pakai apa namanya tuh? Pakai banyak. itu apa sih? Thousand Thousand Year Year Elixir, Match Right Stone juga Redstone, pakai Staff of sama. Illumination. Staff of Domi itu dia 3 mana juga Staff of Domi. Iya, makanya kan kayak anjir 3 mana semua, terus kayak deck Osgir gue banyak kayak 2 artefak 2 mananya kayak ada 10 apa 12 apa 15 gitu. Banyak banget deh. Bener udah ini endless sih lo kalau misalnya main artefak tuh, artefak creature pun juga banyak yang bagus. Kalau lo suka main artefak dan lo main putih, welcome lah. Iya, udah lu gak usah gue sini lagi anjir. Bayangin aja lu mainin Mem Knight gitu ya, dia kan cuma 0 kan. Iya. Bisa berubah jadi something gitu loh. Iya. Oke lah. Tapi lebih relevan token sih. Iya, lebih relevan token sih. Tapi Lebih ya itu relevan menurut token. gue sih paling lebih relevan yang tadi. Artefak 2 mana yang nggak ngapa-ngapain lo sacrifice aja kayak Oh, iya. Isochron Wellspring kan kayak udah sering banget dimainin di deck artefak kan. Isochron Wellspring kalau nggak salah namanya. Iya. Iya, Isochron Wellspring itu 2 mana artefak, ETB draw card. ETB. Kalau dia ke graveyard draw card. Jadi ya value banget. Gila, value parah. Draw 2 terus berubah jadi kartu yang ya kayak Yunus bilang tadi, combo piece lu udah di tangan. Iya. Battlefield bahkan fuck man. Iya, man. Ke Sangat. Battlefield cuy. Makanya kan Aduh. gue bilang Birthing Pot. Bagus banget Gila sih banget ini. kayak gue kayak Gila. anjir Wizard what the fuck pas gue kemarin Bagus review sama si Pari Jace. Gue kayak Iya.
reaksi gue cuman itu doang, cuman wizard what the fuck gitu doang. Gue mau nih kayaknya ini PO ini gue mau kayaknya. PO ini gue mau kayak gue telat lagi. Ayolah mumpung masih $10. Bau. Fuck. Ini pasti bakal naik sih. Menurut gue bakal naik sih. Bakal naik. Harganya sih bakal ini. naik menurut gue. Fuck man. Oke, So good. lanjut. lanjut. Lo udah sekarang. Lanjut. Gue sekarang oke. Sekarang gue bakal bahas kartu namanya Hobgoblin Bandit Lord. Dia tuh 3 mana, mana value-nya 3, 1 generic, 2 merah. Dia creature biasa, Goblin Rogue. Efeknya other goblins you control get +1/+1, lumayan. Terus ini nih yang gue lumayan suka juga sih. Bayar 1 merah, tap dia, Hobgoblin Bandit Lord deals damage equal to the number of goblins that enter the battlefield under the control this turn to any target. Oh my god, so good sih nih. Bagus sih. Ini sih apa? Udah nggak usah banyak. Finishernya Krenko kalau lo nggak dapat haste. Finisher Krenko. Bener. Aduh, bagus sih ini. Ya udahlah, cukup satu kartu ya yang gue bisa bilang yang sangat benar-benar bisa manfaatin dia gitu loh. To the max ya, Krenko. Iya. Dah. Gue nggak kepikiran yang lain sih. Kalau gue nggak main Goblin jadi gue nggak tahu. Oke, gue main Goblin tapi gue nggak pakai Krenko, soalnya kalau gue pakai Krenko kayak bosan gitu kan. Jadi gue nyoba rute yang lain gitu ya. Walaupun nggak semua Goblin sih, ya ETB lah, ETB triggernya Furforos katakanlah gitu ya. Katakan gue ada 2, ya Krenko ada 2 tuh, yang yang Teen Street Goblin sama satu lagi Teen Street apa namanya? Krenko tuh gue lupa. Kalau yang Mabos ya bakal meledak sih lo pakai ginian. Bakal meledak sih. Tapi katakanlah. sebagai orang yang gak pernah main Goblin, gue kepikirannya kayak ini bagus di Krenko yang mob boss ya. Soalnya di deck itu kan lo juga udah otomatis masukin artifak yang bisa untap Krenko lo kan. Benar, itu benar. Jadi ya benar. Kalau lo pengen ya bisa untap dia terus nembak damage lagi gitu. Betul, menurut gue ini oke sih. Katakanlah nih kita ada Krenko, gak mungkin sih lu nge-cast Krenko tapi belum ada Goblin di battlefield ya kan, ya kan. At least ada 4 lah, katakanlah ada 4 sama Krenko jadi ada 5. Lu nge-tap dia jadi ada total ada 5 Goblin masuk, terus lu untap, tap lagi jadi ada banyak, males ngitung. Lu aktifin dia, udah nembak berapa tuh, udah banyak, at least 10. Ya, setengahnya 10. To any target. Ya, any targetnya tuh bisa jadi removal. Ender juga bisa. Bisa jadi apa namanya? Bagus sih. Wincon bisa jadi removal, bisa jadi ya bisa ngilangin Planeswalker kalau perlu. Yes, any target. Ada Narset nganggur, tembak gitu. Tembaknya gue udah ngapa-ngapain gitu ya. Iya. Dan to be fair juga gak harus Krenko sih, kataan lu ada efek-efek kayak nyata Goblin lain. Contoh misalnya kayak apa tuh yang 5 mana? Goblin apa? Ntar. Muxus. Ya Muxus, katanya Muxus gitu Muxus ya. Muxus 6 mana sih, cuman ya udah. Enggak, dia datang bawa berapa Goblin? 6 ya? Seenggaknya 6. Ya kan, at least lu dapat 6. Ada dia lu bisa nembak 6 gitu loh. Iya. Good sih. Dia bilang Goblins doang ya. Iya, nambah-nambah ini sih menurut gue nambah kroni-kroninya Krenko not bad. Iya. Gak bakalan pernah habis sih menurut gue. Maksud gue tuh kroni-kroni Krenko ditambah-tambah juga menurut gue oke lah. Apalagi nambah Ender. Enggak sih? Iya. Ya, not bad. Udah gitu dia ada bonus dia Lord juga kan ini ya. Iya, betul. Terus Anthem juga +1/+1. Gak pernah salah sih mainin dia kalau kata gue. Kalau lo main Goblin pasti mainin dia sih. Gak pernah salah. Iya, gak pernah salah. Itu sih. Oke. Lanjut. Nah, ini yang paling excited buat gue mainin. Selain karena harganya murah. Iya. Delina Wild Mage 4 mana. Legendary creature Elf Shaman 3/2. Whenever Delina Wild Mage attack, choose target creature you control then roll a d20. Create a tap roll d20. Pokoknya kalau hasilnya 1 sampai 14, bikin token creature tap sama attacking. My god. Tidak legendary, terus dia di excel di pas end combat 5 sampai 20 roll lagi. Bagus banget. Jadi lo bisa bikin lebih dari satu token gitu.
Aduh, gue nangis. Bagus banget. Bagus banget, gue suka banget anjir. Bagus banget. Bagus banget. Tahu nggak sih bisa? Aduh. Jadi, oke, kita main ginian. Berarti lu masukin kecil-kecil gede kan? Yes. Kayak Betul. kayak kecil-kecil gede yang trigger combat damage bukan attack. Iya. Bener. Aduh, gila. Portraiser. Astaga. Aduh, Astaga. Metali, Portraiser. Portraiser, apalagi coba? Portraiser. Lu bisa aja deh kalau ada Portraiser berarti trigger sekali lagi ya? Kenapa? Iya dong. Kan ada additional combat phase. Oh iya. Ada Portraiser. Iya kan? Terus dia ngopi lagi infinite gak sih? Enggak ya? Kalau dia deal damage? Coba gue lihat dulu Portraiser. Coba deh. Portraiser. Coba deh. Portraiser. Infinite gak sih? Whenever Portraiser deals combat damage to a player, untap its creature you control. After this combat phase, and there is an additional combat phase. Portraiser can attack a player it has already attacked this turn. Infinite, iya. Iya. Soalnya kopinya itu bukan Portraiser Kopinya. yang ini. Bukan yang ini, tapi Iya. yang lain ya kan? Yoi. So good man. Wow. So good. Habis itu kalau lo cuman pengen value doang, lo bisa masukin kartu namanya Harmonic Prodigy dari Modern Horizon 2. Emang ya? Jadi pas Delina attack ada trigger lagi. Jadi lo bisa roll Oh my god. roll dadunya 2 kali. Jir, bagus. Aduh, ini mah bagus sih Bagus udah. sih. Bagus banget sih sumpah. Bagus Gue pengen bikin deck ini sih. Bagus sih ini. Bagus Terus sih. coba ada Gila. apa lagi sih ya yang bisa kita masukin Inferno lagi ke deck Titan. ini? Oh, Barbarian Titan. Class. Barbarian Class. Barbarian Class. Ya, Terus abis itu itu buat support dia lah ya. apa lagi ya? Kok Atau kalau lo targetnya nih. kalau lo pengen funsis, lo bisa masukin kayak siapa tuh namanya? Zealot Conscript Conscript. Iya. buat kayak sini Weh. sini gitu. Tapi ya nggak bisa langsung pakai nyerang sih, paling buat disactivate aja. Iya. Gak apa-apa. Ini Nus, Fanatic of Mogis. Oh my Uh, god. Perih. Oh my god. Perih banget. Free banget, gila anjir. Ini bagus sih. Gue mesti nyari Portraiser sih. Astaga, Portraiser Infinite coy. Gila, Ada lagi nggak sih yang berubah. efek-efeknya kayak gitu? Banyak men. Oh, kalau efek kayak Portraiser kayaknya inilah Morauk. Enggak ding, itu land ya. Morauk Landfall. Landfall ya bukan. Ya, jadi lo ada apa lagi sih ininya apa? Buat buat isi deck Delina tuh. Buat Delina. Apalagi gitu yang lo kepikiran? Cerbagong merah. Tadi kan gue udah nyebut Fanatic of Mogis. Ya, terus ya yang obvious mungkin Belfire Dragon. Obvious. Ya enggak. Obvious. Oh my Masuk god. deh gitu. Kita juga ngomongin di luar budget ya. Kita ngomong kayak yang sinergi aja Iya. ya. Belfire Iya. Dragon udah mahal anjir, gila. Iya anjir lah. Terus kalau misal lu pengen ngomongin masalah value ya creature semacam kayak Solem itu juga Oh oke. iya, bener Lu juga. Iya kan, lu mikirin ETB-nya doang Solem. Simulacrum. Kapan lagi ngerem. Dan kalau misal lu hoki lu dapat D20, jadi berapa Solem tuh? Iya kan? Iya kan? Ada 3 Solem berarti. Terus Ya enggak sih? Bener, iya. Yes. Iya kan? Terus kalau lo Dapat 3 mau Solem, mau ramping. rada-rada asik, mau rada-rada ini bisa Ifrit Flame Painter. Ngapain tuh? Deals combat damage to a player. Cast target instant sorcery card from your graveyard without paying its mana cost. Fudge. Spell yang di cast di exile. Oh my god. Lo bisa not bad. apa yang bisa di cast sama dia ya, kayak misalnya kayak ini apa? Ya sebut aja man. Apa tuh namanya yang dari Commander Legends 3 mana. Ah? 3 mana exile 3 kartu atas deck. Terus 3 mana? Merah. merah. Gue lupa lagi namanya, kartu bagus anjir. Terus lo bikin mana sesuai Jeskai. mana Jeskai Will. target apa? Jessica's Will. Iya, Jesika's Will. Lo Oh, bisa target anjing. Jesika's Aduh. Will, bisa target Fuck man. apa kayak Gamble. Nih anak main gamble di deck ini iya sih. Terus Oh ngomong-ngomong kalau gamble sekalian aja Imperial Recruiter. iya. Oh iya, Imperial Iya. Recruiter. Terus abis itu lo bisa mainin kayak Grenzo Havoc Racer kan?
Iya, Grezzo, Havoc Racer merah ya, bener kan? Merah mono red dia. Tuh, ya kan? Fudge, bagusin mah. Terus lo bisa mainin Udahlah, kan sini udah bagus. kalau lo orang kaya bisa mainin Tagavan. Waduh, kalau orang kaya bener Tagavan, bener. Dan lagi. Wah banyak Dan ya lagi kalau Tagavannya gitu. Terus udah. Aduh, banyak sih. Dan lagi kalau misalnya katakan gue nggak tahu ini bisa aktif apa enggak. Bisa aktif kayak gini apa enggak? Kan itu kan exile at the end of battle ya. Iya. Ya kan, ketika itu trigger, lu end the combat, atau lu end turn juga bisa nggak sih? Misalnya kita Bisa nggak? pakai Portrazer ya. Katakan gini, gak pakai, misalnya lu ngopi apapun gitu ya. Kata lu dapat naga satu lagi gitu lah, muncul kan, terus kan dia peraturannya kan at the end of combat kan exile, Iya. ya kan? Iya. Itu trigger gak? Trigger apanya? Tokennya trigger ya? Tokennya trigger terus ini exile gitu kan, udah end of Iya. combat gitu kan? Iya. Lu end the turn pakai Sundial, jadi tetap gak? Ya tetap ada. Ya kan? Value nggak sih? Atau enggak? Kalau gue sih kepikirannya gue sacrifice aja. Ya, itu Kayak bisa. pakai apa tuh namanya? Altar of Dementia, free ini. Free meal. Terus abis itu bisa pakai gue cuma kepikiran Altar of Dementia doang anjir. Banyak sih kalau sacrifice buat nembak. Iya. Ini bombardment. Apa 2 mana sacrifice creature nembak 1 damage. Ya, nambah Nambah damage. damage. Bagus lah ini mah. Bagus banget gila. Lagian juga yang kayak Excel tokennya nggak masalah sih. Ini menurut orang-orang pada Stick. bisa buat pakai jangan deh, tadi gue bilang Aston Altar cuman kan mananya hilang. Mana hilang, Ya, jangan gitu dong. Altar of Dementia paling bagus lah, Altar of Dementia Iya, sama itu apa? Ah, Sundial of the Infinite. ya, dan lagi kalau misalnya lo takut dia si Delina kenapa-napa karena dia cuma 3/2 ya protection ke dia dong, obvious dong, masukin artefak dong. Yoi. Biar at least bikin dia flying lah. Kalau misalnya lo gak mau ribet-ribet bikin dia hexproof atau apa, ya bikin Iya. dia flying udah cukup sih, udah oke lah. Pakai atau apa ya yang di mono red Banyak ya? dong Ya? artefak Artefak lah. Banyak banget artefak bikin dia flying. Banyak lah, Zephyr's Boot dari Strixhaven kemarin juga bikin Oh flying. iya. Banyak lah bikin flying mah. Artefak ada ya, dari equipment gue pikirin gue udah ada 3 tuh yang bikin flying dulu, tapi gue lupa namanya. Pada lupa ya gitulah. Iya. Good sih Ya, nih. pokoknya Gak salah sih. ini kartu bagus dan orang-orang pada nggak Bagus, excited bagus. sama ginian. Ya udah, nggak apa-apa. Iya, gue bingung kayak bener ini bagus. Kita kayak di gitu. Discord channel, what the fuck, Delina jago banget gitu. Iya, bener ini bagus banget gitu lu ngopi. Terus mananya bagus. angka cantik lagi, 4 kan mananya. Weh, Wah, 4 turn 2 keluar. turn 3 keluar. Ya kalau Turn 2 juga bisa dong. kalau lu Soaring. kalau lu pakai soaring turn 2, kalau pakai Iya. pakai mana rock biasa lah ya. mana yang creep. dua mana. kalau pakai mana creep, Gak ngomong mana ya creep udah dong. di M word ya. Gak ngomongin mana Ya creep udah dong, gitu kalau nih. lo pakai kan kalau apa artefak mana gitu paling banyak dipakai kan 2 mana ya, turn 3 lah Dua keluar. mana lah. Turn 3 Iya, turn keluar 3 lah. Turn 4 udah gebuk kalau dia nggak punya Terus haste. kalau lu Kayaknya kita bikin ini yuk, bikin apa namanya, bikin build buat ini yuk, kayaknya oke ya deh. kayak kita bikin budget build buat Buat ini ini, bisa deh. Bisa sih, Iya, budget iya, buildnya iya. bisa banget. Challenge bikin $50 gitu. Iya, $50 kayak bisa deh, kayak kita pakai fling. Bisa sih. Pakai fling. Iya, pakai fling, bener, kopinya daripada DXL mending dilempar aja. Iya, daripada Excel mending lempar aja instan. Lempar aja. Iya, bagus ini, gue excited sih sama kartu ini juga. Iya. Ini juga one of my, ya gue excited sama kartu Atau ini. nggak pakai ini, ada satu lagi yang baru gue nemu ini. Greater Gargadon dong, mantap kan. Oh my god, ngapain dia? Dia suspend 10, 1 mana. Efek sacrifice artifact, creature or land, remove time counter from Greater Gargadon. Activate Ya, ability ya, only bener, if Greater Gargadon is suspended. Wih, Bener. value kan? Bener. Mantap emang. Value, mantap. Bagus. Iya. Ya. Ya udah, kita nanti Refresh. kita bakal bikin decknya aja versi budget dan versi mahal paling. Ayo. Ayo bikin, let's go. Let's go. Refresh. Nah, lo yang Next terakhir next ya. apa? Udah ya. Aman deh. Aduh, gue pikir jadi, oh iya mendingan Delina ya, kenapa gue ngambil Delina gitu. Sekarang ini berikutnya ya dari gue terakhir. Iya. Dari gue adalah Mythic sih. The Book of Exalted Deeds. Dia mana value-nya 3 putih. Legendary Artifact.
At the beginning of your end step, if you gain 3 or more life this turn, create 3 white angel token with flying. Terus dia bayar 3 putih, tap dia, exile buku ini, exile artifact ini, put an enlightened counter on target angel. It gains you cannot lose the game and your opponents can win the game. Activate only as sorcery. Itu. Jadi intinya kalau gue milih ini karena gue main deck life gain. Iya. Kedua, kebetulan Commander Angel. Kebetulan Commander Angel. Jadi gue pilih karena gue butuh Commander gue on field. Jadi di decknya juga udah build kartu-kartu yang ngelindungin Commander gue. Jadi yang pasti bakal gue lakuin, yang pertama ya gue pasti bakal dapat 5 life sih, itu udah pasti. Gue bakal gain 3 or more life. Oke, karena ya oke lah gue bikin token. And then gue langsung aja gue aktifin sorcery kan ya kan. Terus gue dapat Platinum Angel. Si Lisa berubah jadi Platinum Angel. Kalau misal gue takut di remove karena ya pada dasar gue emang di deck itu isinya protection buat dia gitu loh. Oh. Iya, jadi ya udah sekalian aja dibikinin dia Tapi kayak gitu. Tapi gue lihat juga efek yang pertamanya juga value buat kalau lo main deck Gain Life juga bagus juga gitu. Bagus 3/3 Bagus, ngelindungin lu, ngelindungin planeswalker lu, bisa buat nyerang juga next turn-nya gitu. Betul, dan juga banyak juga kartu-kartu yang tipenya kayak gini. Gue gain sekian life, cetak angel, gain sekian life. Banyak sih, nggak banyak sih, tapi ada lebih dari satu lah gitu. Dengan tambahan gini menurut gue nggak masalah karena gue bisa dibilang gain life gue sekarang udah ada drawback yang bagus lah gitu. Ya. Jadi gue nggak sekedar gain life doang, gue nggak sekedar nambah life sebagai resource, tapi gue bikin badan. Oke sih menurut gue. Oke, not bad banget. Kayak gitu. Lagian juga menurut gue kalau misalnya selain gue main angel, ya lu bikin angel anyway gitu loh. Lu bikin angel dan dia jadi target juga, bisa lu target sama The Book of Exalted Deeds, jadi nggak masalah kalau misalnya lu pengen main di deck lain gitu. Tapi mungkin yang jadi pertimbangan mungkin bayar 3 putihnya itu ya. Ya iya sih. Kalau lo main lebih iya kan? dari 2 warna. Kalau lo main lebih dari 1 warna, gimana tuh 3 putih kalau lo pakai banyak basic gitu. Karena relevannya itu tadi gue milih ini gara-gara itu tadi gue main deck enggak angel sih, gue main deck Gain Life dan kebetulan commandernya angel dan isinya juga buat proteksi si commander gue ya, kenapa nggak sekalian aja jadi Platinum Angel gitu. Iya. Kayak gitu sih. Can lose the game angel, can win the game. Aduh. Iya, bayangin aja kalau misalnya si commander gue dia udah ada hexproof, indes gitu ya. Terus dapat ini juga gak bisa di remove atau segala macem. Iya kayak. Gak bisa you can lose the game dan musuh gak bisa win the game. Kalau misal gue sisa 1v1 sih ini oke banget sih. Gak usah 1v1. Gue usah 1v1. Iya. Orang infinite juga gak bisa gitu loh. Gak bisa. Iya, gak bisa lu mau apa gitu. Iya benar sih. Iya gue milih itu gara-gara itu sih. Karena itu isinya juga yang nomor 1 protection from another color, Platinum Angel with extra steps ya. Iya. Tapi kalau misal gue bisa trashback, number 1 gue sih balik lagi ke Guardian of Fate sih bahkan. Yang pertama gue sebut nomor 1 gue itu bahkan. Iya. Jadi gue mundur tadi dari 1 ke 5. Iya, kalau gue sih yang paling gue suka Oswald, cuman yang paling suka di hati gue Delina gitu. Iya benar, dia sama kayak gue nanti. Tahu gak sih tadinya gue excited sama Farideh kan yang di 20. Ada Delina keluar langsung ngapain gue main Farideh? Ngapain gue mau bikin Farideh? Cuman menes doang sama flying. Sama draw card gak penting. Gak penting, masih bagusan Yusri ya. Dan warna yang sama dengan sama-sama roll dice. Iya, Delina kan gue jadi bisa mainin Etali gue, bisa mainin. Iya. Bener sih Delina. Tapi so far kalau menurut gue di antara 10 tadi, in my opinion ya, kalau misalnya gue bisa ngurutin 3 gitu ya. Pertama, gue pilih Oswald sih. Iya, Oswald tuh kalau gue ya. Oswald tuh commander paling broken di set ini sih menurut gue. Iya. Bahkan lebih dari yang di Precon. Kita belum bahas Precon, tapi menurut gue Oswald itu paling broken. Bahkan kalau dibandingin sama dari Precon Commander yang dari D&D. Yap. Satu Oswald sih kalau gue. Terus kalau menurut gue lagi nomor 2-nya gue bakal naro Delina sih. Kalau gue Guardian of Fate kalau gue. Gue Delina. Lo Guardian of Fate. Kalau gue 2 gue taruh Delina.
Terus baru habis itu Delina. Soalnya tadi gue excited banget sih sama Delina gitu loh. Walaupun dia 4 mana menurut gue Delina commander gitu, lu bisa nurunin dia turn 2 paling normal ya. Maksud gue ya Paling normal turn turn 3 sih. Turn normal 2 sih. tuh kalau Loki banget. Oh bener, maksud gue kalau di pot yang normal nggak CDH banget, ininya sebagus-bagusnya turn 2 udah muncul lah gitu pakai Soul Ring. Soul Ring kan masih oke-oke aja. Soul Ring. Tapi itu senormal-normalnya. Simian Spirit Yes. Guide dong. Anjing. Gak sih, itu CDH banget sih kalau Simian Spirit Guide. Ya enggak lah, gue bilang pot normal main. Nggak, tapi menurut gue sih kayak Delina nih pot normal. kok lo bakal mainin ritual banyak sih buat ngeluarin creature-creature mananya ya? bagongnya. Iya sih bener-bener. Atau ya sneak attack aja. Oh iya anjir. Iya kan? Tapi kan kita mau bikin yang Sneak attack ini, yang mau bikin yang budget. Oh lupa gue, oh iya kita bikin budget. Wah susah nih. Iya emang susah, cuman ya paling kita fokusin ke ritual sama rem aja sih paling. Oh iya bener. Udah. Itu Ya, itu remnya- topik untuk Asik nanti. banget. Itu topik untuk nanti. Ya oke nanti. Itu nanti aja. Ya gue kedua pilih ini. Terus kalau Yunus pakai Garden of Fate ya, Iya. karena yang tadi udah kita bahas panjang tadi ya. Iya, bagus banget soalnya. Iya bagus on stick. Setelah kita bahas ulang kayak bagus ya gitu. Bisa dipakai lebih sekali. Bagus. Terus yang ketiga lu apa? Ya ketiga gue itu Delina. Delina. Iya kalau gue tukar sih ketiga Iya, dia iya. si Garden of Fate. Iya, ketukar. Jadi intinya sama. Sistemnya ya udah gitu. Sisanya ya udah gitu. Sisanya ya oke lah gitu. Iya. Bahkan ada si Asmodeus yang gue pikir tuh anjir ini bagus, ternyata pas kita bahas kayak ternyata biasa aja Iya. gitu. Iya ya. Cuman cool. Oke, yang tadi gue cool. bilang. Asmodeus cool. Asmodeus, Devil God, come on, Devil God, kapan lagi? Keren. Ya itu sih kalau buat gue, dan in my opinion ya itu tadi yang gue bilang, menurut gue di set ini untuk commander biasa aja sih. Iya, biasa aja. Biasa aja. Kalau dibandingin sama tahun lalu yang luar biasa ya. Cuman menurut gue ya, ini opini gue, mendingan kayak begini daripada di-push commander di-push banget kayak tahun 2020. Iya, 2020 kan emang the year of commander Iya, jadi kayak di-push banget kan, terus Oh. kayak jadi standar jadi kacau lah. Iya. Jadi menurut gue Iya, bener-bener. mendingan kayak gini sih, Jadi kayak Fokus ke yang standar. fokusin standar. Kalau ada yang kalau misalnya kartu standarnya ada yang broken di commander ya udah gitu. Ya udah, ya benar. Ya benar. Lagian juga menurut gua ini bahas topik lain sih, tapi buat breakoutnya juga agak tune down sih so far. Bagus, ya. gue juga Karena suka, baru dua yang keluar. di tone down tapi desainnya jadi mereka lebih fokusin ke desain yang unik daripada desain yang powerful gitu. Iya. Itu yang gue suka sih. Benar. Ya benar. Kalau kita bandingin sama Korea lah kata tahun lalu, menurut gua, aduh, kacau sih. Korea Males gua. Korea sebenarnya masih mending sih. Apa menurut lo? Ya, Yang paling yang paling broken yang 4 warna lah. Apaan sih? iya sih benar. Ya untung sampai sekarang nggak pernah lagi ya. Iya, warna ya. makanya nggak pernah di ini lagi Bagus karena emang broken. Iya benar bagus. WTC ya at least udah semakin membaik. Iya, makin membaik lah. Dan Makin yang baik, bagus bagus. putih doang kan ya, bagus lah. Iya, dari tadi kita Improvement. bahas yang gede-gede putih-putih bagus lah. Improvement. Biasa hijau mulu, aduh. Good dah. Oke. Good. Untuk dari kita itu dulu Oke. aja. Yes. Jadi ya sampai ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan. Oh iya. Semoga kita masih hidup. Masih apa? Aduh anjir, serem banget. Oh iya sih karena kondisi lagi begini ya, anjir serem Ya banget. kita doakan kalian semua Iya. dan kita minta doanya juga supaya tidak mati. Iya. Wah, anjir. Udah bye. Udah dah. Oh iya, tambahan juga sekarang kalau misalnya mau dengerin Pojok Commander juga ada di Spotify sama YouTube ya guys. Wih, nice. Ada Spotify, ada YouTube. Wih. Spotify Jumat paling, Kita- terus YouTube paling Sabtu atau Minggu. Ya, kita mau bikin akun Twitter juga. Asik. Asik. Tapi gue masih nggak tahu sih si akun Twitternya apa selain wah kartunya Iya. bagus ya gitu kayak. Iya. Iya. Semoga konsisten ya guys kita. Oke deh. Oke deh, Bye. bye. Thanks Sobat PW udah tune in di Pojok Komentar episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.